Saya ambil ikat yang di kepalanya ini, Bang. Saya ada ya? Iya. Ini saya ikat, tali ini saya ambil di kepalanya. Ini sengaja saya bawa supaya bahwa saya cerita ini real dan bukti nyatanya ini. Ini apa? Isinya apa? Ini batu. Mungkin kalau saya sering lihatnya ya, Bang. Tapi kalau orang lain kan pikirannya itu menghantui kalau dia datang itu. Dan nyata itu benar adanya bahwa itu berisi gedebok pisang. Semua lihat? Semua lihat, anak-anaknya pun lihat semua. Gedebok pisang yang ditutupi kain celemek hitam. Inilah ibu kalian, pengorbanan ibu kalian agar anak-anaknya itu bahagia. Semua menangis, Bang. Saya lihat sendiri. Berjatuhan uang itu dari tembok itu. Enggak banyak lah itu uang itu. Sekitar 20-an lebih, 20 jutaan lebih. Ini ada akibat yang gawat nantinya. Oh enggak, saya punya siasatnya. Dalam bayang-bayang sesat, terjebak dalam pesugihan, terkunci oleh sosok kera yang menguasai jiwa, menolak cahaya dan memilih kegelapan. Tangan-tangan suci coba menawarkan bantuan, membimbing langkah menuju jalan terang, pembebasan jiwa dari cengkeraman siluman kera, menemukan jalan untuk menuju kebenaran, dan dengan keberanian, pertolongan pun dicoba dilakukan oleh Mas Ruli. Begini, Bang. Suatu hari saya menjalankan budaya leluhur atau warisan leluhur yang diberikan ke saya atau diamanatkan ke saya, Bang. Yang diamanatkan ke saya ini suatu pusaka, Bang. Pusaka ini mungkin lain daripada yang lain. Karena setiap bulan, setiap Jumat Kliwon saya harus memberi suguhan dan itu unik, Bang. Itu tadinya disuruh dari manusia yang beli ataupun lain. Saya itu gimana ya? Apa ini barangnya apa? Seperti jenglot gitu, Bang. Seperti jenglot, Bang. Itu suatu hari saya harus memberikannya itu dengan wayan. Karena sesuai yang diberikan amanah dari kakek leluhur, bahwasanya saya harus datang ke suatu tempat, Bang. Darah wayan. Iya. Apa artinya? Wayan itu begini, Bang. Kalau kita datang ke suatu daerah tersebut semacam perbukitan. Perbukitan, hutan. Di situ ada banyak kera. Konon tempat tersebut atau monyet-monyet yang bersih tersebut itu memang gini. Itu dulunya itu monyet-monyet pesugihan yang sudah waktunya pulang dia berubah wujud menjadi kera. Gitu. Menjadi seperti itu. Dan bila mana masih berwujud manusianya membawa gelang ataupun itu terbawa sampai dia berwujud seperti kera dan dia kawin sama kera biasa dan akhirnya punya anak itu wayan namanya. Dinamakan itu siluman. Jadi di tempat-tempat kera ini selalu ada wayan tadi? Tidak juga sih, Mang. Oh, tidak selalu? Tidak selalu. Karena di suatu daerah yang menerima pesugihan yang nantinya orang tersebut menjadi kera, itu mungkin ada sosok wayan itu, Bang. Bila mana saya memberikan wayan itu ke suatu pusaka saya, itu kita satu ampul, satu sepet, satu suntikan itu dalam hitungan detik, Bang. Dalam hitungan detik itu hilang. Hilang dan pusaka itu selalu menjulurkan lidahnya sedikit. Dari situ saya tuh heran. Apa fungsinya semua ini dan apa nanti tujuan ilmu ini gitu. Dan saya tidak mengerti sama sekali. Karena memang dari leluhur ceritanya gitu. Nah, dari situ saya ini mungkin orang yang paling manut atau patuh sama nasihat orang tua. Suatu hari suruh makannya wayan, ya saya pun harus mencari wayan tersebut. Bagaimana caranya?
datanglah saya ke suatu daerah. Suatu tempat yang konon ada wayan. Karena saya selalu sering datang ke daerah itu untuk mencari wayannya itu. Dia sudah menunggu saya. Dia bilang, Rul, wayan ini, kita ini hari ini seperti ada sesuatu yang besar ini, Rul. Sebentar ya Rul, kita ngobrol dulu katanya. Dan saya diberi kopi, diberi kue-kue jaburan gitu Bang. Itu saya ngobrol-ngobrol. Beberapa jam kemudian dari arah jalan besar itu ada seorang ibu-ibu yang bagi saya itu aneh Bang. Ibu-ibu tersebut tampilan atau penampilannya itu seperti orang kaya. Memakai gelang dari lengannya sampai ke siku. Dengan pakaiannya yang apa ya, itu mungkin bagi saya itu berkualitas itu. Umurannya itu umuran seperti 62 kayaknya itu. Cukup tua ya? Cukup tua juga. Cuman herannya ini ya, itu seperti kulit itu seperti ini, masih remaja gitu Bang. Dia tidak memakai alas kaki. Itu sehabis sholat asar, sehabis ibadah asar, datang ke rompok atau rumahnya juru kunci itu sehabis asar, itu tanpa memakai alas kaki. Saya tanya, siapa itu Wak? Kata Wak kunci bilang, itu orang yang waktunya balik Rul. Rupanya ini yang akan nanti terjadi besar. Gitu. Dan terjadi keanehan. Oh gitu. Saya bilang lagi, apa itu orang yang balik itu Wak? Orang yang tadinya ingin sugih dengan cara cepat. Dan dia sudah waktunya perjanjian itu selesai. Dia nanti akan balik ke sini. Dan nanti akan berubah wujud itu Rul. Yang nanti darahnya yang kamu sering ambil itu anaknya dari sosok tersebut. Kalau orang yang datang ke situ untuk tujuannya pesugihan, kebanyakan dari semua daerah yang saya tahu, juru kunci itu menolak. Namun jika memaksa, jadi gimana juru kunci tersebut ini, kalau misalnya ada orang datang untuk, Pak saya ingin kaya. Juru kunci itu menembak supaya nggak jadinya. Kamu punya nggak uang 6 juta, 10 juta? Orang lagi susah ditanyakan uang sebesar itu kan nggak mungkin. Nggak punya. Ya itu udah gagal. Tapi kalau misalnya orang itu sudah benar-benar besok saya datang lagi dan bawa uangnya. Dan itu jadi. Dan akhirnya mau tidak mau juru kunci itu harus menuruti, harus menerima. Dan juru kunci itu tidak seharusnya gimana ya? Oh iya kamu mau pesugihan. Ini saya kasih tahu caranya gini. Enggak. Kamu tapa di sana, di tempat itu, kalau datang sesuatu atau sosok sesuatu, kamu ikuti aja. Perjanjiannya apa, ya itu yang kamu nanti menjadi konsekuensinya gitu. Dan orang yang sudah menekat untuk menjadi kaya mendadak itu, ibarat katanya, walau kepalanya saya jadi monyet pun gak apa-apa gitu. Saya bertanya banyak tentang ibu-ibu itu. Ibu-ibu itu langsung, Wak, saya ingin pulang. Gitu. Saya titip gelangnya ya Wak. Dilepaslah gelang itu. Gelang yang dari lengan sampai siku itu dilepasnya semua. Dan itu disisakan satu gelang. Dan Mimi kunci atau istrinya juru kunci tersebut dari kamarnya itu keluar membawa kain. Dan itu mengajaknya dia masuk ke kamar untuk membuka bajunya, membuka semuanya tanpa celana dalam ataupun ganti dengan kain itu, seperti kain samping gitu. Nah, dari situ, ayo Rul katanya, saya mau minta antar kamu. Kemana Wak? Wis, diem kamu, ikut aja. Karena saya ini gini, Mang. Orangnya berambisi, ingin tahu, selalu ingin tahu apa ini ilmu apa ataupun seperti apa yang dijalani. Saya ingin tahu, selalu ingin tahu, Mang. Kepo gitu. Kepo lah gitu. Akhirnya, ayo, Wak, saya antar. Gandenglah ibu itu dengan komat kamit, Wak kunci itu komat kamit. Saya di belakangnya.
Itu cukup lumayan jauh tempatnya, dari tempat sampai ke tempat yang dituju itu jauh. Setengah jam kita jalan. Dari situ juru kunci mengeluarkan pisaunya, menepas pohon talas yang daunnya itu lebar. Dan ditaruhnya di bawah batu, dijejer, dan bilang ke ibu-ibu itu, Ibu Marina namanya. Dia bilang, yang sabar, karena ini sudah konsekuensi kamu, sudah perjanjian kamu, dan ibu itu hanya mengangguk. Hanya mengangguk dengan tatapan kosong. Mengangguk. Gak bicara dia? Gak bicara, hanya diam, mengangguk. Dan dari situ juru kunci mengajak saya, ayo Rul kita balik. Itu tanpa saya minta ataupun gimana, dia menggandeng saya itu seolah-olah jangan di situ gitu. Tarik tangan saya sekencang-kencangnya dia, ayo turun gitu. Akhirnya saya ikut turun. Dan turun tersebut tuh Ibu itu ditinggal? Ibu itu ditinggal. Itu udah 5:30 itu. Mungkin 5:30 lah insya Allah kayaknya itu. Dan saya melihat ke belakang, selalu melihat ke belakang. Nah, konon kan nggak boleh orang itu melihat ke belakang ataupun gimana, mungkin pantangan atau gimana ya. Ya itu benar adanya. Kalau lihat ke belakang itu mengetahui sesuatu nantinya. Nah, saya selalu menengok ke belakang. Itu seperti mau lari, juru kunci itu menarik saya itu seperti lari. Setengah lari, dan itu waktu itu kemarau. Kemarau, belum ada hujan ataupun apa. Tiba-tiba ada petir besar itu. Petir besar dan ada ibu-ibu itu, Ibu Marina itu seperti menjerit. Baliklah saya sampailah ke suatu tempat, ke tempatnya juru kunci itu. Saya tanya lagi, Wak itu kenapa ya Wak bisa gitu? Oh itu kayaknya ini benar kejadian yang besar itu gara-gara ibu ini. Itu gak diterima katanya. Kayaknya gak diterima ibu itu. Terus gimana Wak? Ya udah kamu jangan pulang. Jadi tandanya petir tadi? Iya. Kamu jangan pulang. Saya perlu bantuan kamu katanya. Apalagi nih. Jadi oke, saya gak pulang. Tuh kamu nambah gak kopinya katanya. Enggak. Udah gitu. Ibu-ibu itu sesudah maghrib itu turun. Tapi dengan seperti orang tidak normal. Jalan pun seperti kera. Sudah aut-autan gitu. Kasarnya ngomong seperti orang mau gitu. Tanpa selai kain pun kainnya itu lepas. Bulat itu. Itu jalannya seperti kera. Langsung Mimi kunci itu istrinya juru kunci tersebut lari. Lari memberikan kain. Memberikan kain, baju, kaos. Itu bilang ke saya, Rul ini orang gak diterima. Kayaknya ini mengucapkan sesuatu lafaz. Gitu. Jadi kronologinya gimana nih Wak bisanya sampai begini. Pasti ini orang istighfar atau gimana. Karena sosok untuk menjadi kera ataupun itu biasanya ditituri sama monyet besar. Astagfirullahaladzim. Saya itu sampai mengucap, apa ini? Saya mau tidak percaya itu saya lihat sendiri faktanya. Gitu Bang. Jadi juru kunci tersebut, Rul kamu sanggup enggak kalau ibu ini diantar pulang? Maksudnya pulang ke rumahnya? Iyalah. Loh saya kan nggak tahu Pak. Rumahnya itu mana, tempatnya di mana itu Ibu Marina ini nggak tahu. Ah tunggu sebentar kamu. Dia masuklah ke kamarnya, membuka buku hitam. Yang menurut orang sebagian besar itu kalau orang mau nyupang atau pesugihan selalu dicatat di situ. KTP-nya apanya selalu dicatat. Saya lihat sendiri, ini nama ibunya. Ini alamatnya, kamu bawa aja KTP-nya. Fotokopi KTP? KTP asli Pak, tapi KTP zaman dulu. Masih dilaminating? Masih laminating gitu. Saya suruh mengantarnya. Dan akhirnya saya tuh mencari sebuah angkot. Saya mencari angkot itu cukup lama. Karena waktunya sudah sore. Dan angkot tersebut pasti paham. Mau bawa orang dari situ ya. Gak mau. Banyak sekali angkot yang menolak. Untuk saya charter, untuk saya borong itu menolak. Karena
dari suatu tempat itu pasti orang itu terjadi hal begitulah, seperti orang-orang yang aneh gitu. Ada satu angkot yang saya iming-imingi duit 100.000, dia mau bang. Diborong. Dia mau, dia bawa kemana? Nggak dekat, sekitar 35 kilo. Itu mau, dia datang sama saya dan jemput ibu itu di rumah Juru Kunci. Abah Joko lah. Gitu. Abah Joko itu memberikan uang ke saya untuk membayar charterannya. Dan memberikan KTP untuk membawanya Ibu Marina ke rumahnya. Naik Ibu Marina, saya gandeng di belakang angkot dan ditutup pintu angkot itu, kan dari samping itu. Duduk di belakang? Duduk di belakang itu. Begitu saya tutup pintu angkotnya, Mang, saya takut karena kelakuan Ibu Marina sudah aneh. Gak mau diam, selayaknya tingkah lakunya seekor kera, dong. Membuka tutup kaca mobilnya, tapi dia nggak bicara satu kata pun. Dia hanya seperti apa ya? Seperti gitu. Seperti orang menyesal gitu. Seperti orang menyesal yang sangat dalam itu. Dari situ saya berangkat dari rumah Juru Kunci, saya berangkat ke titik tempat rumahnya Ibu Marina itu. Di jalan pun saya selalu menengok ke belakang karena takut keluar jendela ataupun gimana, karena kelakuannya sudah tidak benar itu. Sudah mencakar-cakar jok mobilnya, sudah mencakar-cakar kaca mobilnya, membuka tutup itu. Nah itu sering saya diamkan. Misalnya itu, Bu, diam. Ibu harus pulang. Diam, Bu. Baru dia diam. Gitu. Dan itu saya datang dan nyampai ke tempat tersebut. Saya bertanya ke seseorang di situ. Sudah ada banyak orang yang sedang duduk-duduk. Kaget saya ini. Apa ini benar rumahnya? Saya tanya dari situ. Saya tanya ke seseorang. Bu, numpang tanya, apa ini benar rumahnya Ibu Marina sesuai KTP ini? Oh iya Mas, orangnya sudah meninggal kok. Bu Marinanya masih diangkut? Masih diangkut itu. Masih diangkut Ibu Marina. Loh, saya kaget juga dari situ. Subhanallah, apa benar gitu. Cuman karena saya ini harus manut omongannya Juru Kunci itu. Saya jangan harus banyak bertanya, harus saya itu jalani itu semuanya. Memberanikan diri untuk masuk ke rumahnya. Saya tanya di situ, Assalamualaikum, Mas, apa benar ini rumahnya Ibu Marina? Oh benar katanya. Dan dia kan kaget, saya punya KTP-nya. Gitu. Apa tujuannya Mas? Ini Ibu Marina punya hutang entah sama sampean. Gitu. Oh enggak, saya mengantarkan Ibu Marina yang ada di mobil saya bilang gitu. Sejenak dia tuh diam, Mang. Diam dan menggampar saya. Kencang sekali. Menggampar saya itu. Loh saya kan sedikit kaget. Ditampar? Tampar saya ini. Ditampar oleh anak laki-laki itu. Ibu ini sudah meninggal, kamu jangan main-main katanya, bilangnya. Lah dari situ kan saya tuh bilang, saya ini bermaksud baik Mas. Kalau sampean gak percaya, saya mengantarkan ibu sampean. Tapi saya mau minta, selain keluarga, selain sanak famili dari Ibu Marina, tolong keluar dari ruangan ini. Karena nanti akan saya beritahukan sesuatu yang sangat besar. Jadi Bu Marina ditinggal dengan supir angkot? Supir angkot. Masih Dia di belakang. Enggak kabur enggak? Enggak, itu dikunci. Saya titipkan ke supir angkotnya. Sebentar Pak, saya mau masuk dulu. Saya memberanikan diri itu. Dan di situ keluarlah, selain keluarganya itu keluar. Tapi ada seperti lebek ataupun ustadz gitu yang memandikan ataupun yang mengurus tentang itu masih ada di situ. Masih ada di situ dan saya larang untuk ikut keluar dari ruangan itu. Dan ada apa sebenarnya ini? Itu adiknya Ibu Marina, dia mengaku, maksudnya ada apa sebenarnya ini? Mas, kamu dari mana? Saya bilang, saya dari suatu tempat, saya diamanahkan sama seseorang, saya suruh mengantar Ibu Marina pulang.
Ini KTP Ibu Marina betul tidak? Betul katanya. Nah, dari situ itu ya, ini sampean jangan main-main Mas katanya. Oh enggak, saya enggak main-main. Ayo kalau enggak percaya ikut saya. Akhirnya saya diikuti sama anak laki-lakinya. Laki-laki semua? Enggak, ada perempuan yang ya perempuan mungkin sudah jadi orang lah itu. Dia mengantar saya untuk menuju mobil saya. Mobil saya pun itu angkot tersebut itu saya parkirkan. Saya ngomong ke supirnya, kata saya, Pak masuk aja angkotnya ke parkiran gitu, masuk. Akhirnya kursinya digeser-geser semua, geser-geser. Akhirnya masuklah angkot itu, keluarkan. Ibu Marina dibuka dari dalam angkot. Anak perempuannya itu pingsan, sampai ada mungkin cucunya atau apanya nggak tahu itu ikut pingsan semua yang perempuan, termasuk adiknya Ibu Marinanya itu pingsan. Oh, ini real apa ini nyata, bukan ini ibu saya. Itu ada yang dipeluk, ada meluk, itu anak laki-laki yang meluk. Loh kenapa Ibu Marina, kenapa ibu saya begini gitu. Diam aja ibunya itu? Enggak, itu udah enggak, seperti layaknya kera itu, enggak mau diam. Sampai anak laki-laki ini diapakan ibu saya gitu. Ini apa sebenarnya ibu saya? Nah, tenang dulu Mas. Ini saudara-saudaranya diurus dulu yang pingsannya itu. Diurus dulu yang pingsannya, akhirnya semua diurus. Singkat cerita saya suruh menyampaikan ini sebenarnya ibu ini gimana gitu. Kata anaknya. Saya bilang, ibu ini bisa begini, bisa berwatak begini dan lain-lain. Semua ini karena untuk kebaikan anak-anaknya. Saya bilang begitu. Mas tahu dari mana semuanya? Loh saya dari orang yang didatangin sama ibu ini. Gitu. Suaminya Bu Marina udah nggak ada. Meninggal. Udah meninggal. Itu semuanya itu seperti orang nggak percaya. Lah lantas itu siapa? Sebentar Mas, biar saya yang buka boleh tidak? Gitu. Akhirnya anak-anaknya itu mengizinkan saya untuk membuka j***nya. Itu kan kalau di suatu tempat di perkampungan itu Mang, itu kan ditutup kainnya itu kain batik ya Mang ya. Saya buka. Begitu dibuka disaksikan semuanya. Disaksikan anak-anaknya semua. Dan nyata itu benar adanya bahwa itu berisi gedebok pisang. Semua lihat? Semua lihat, anak-anaknya pun lihat semua. Gedebok pisang yang ditutupi kain celemek hitam sekitar kurang lebih setengah meter panjangnya itu. Setengah 50 sentian lah Bang. Dari melingkar ke itunya, ke leher lah kalau itu. Nah itu ditutup, ada kain hitam itu. Semua tuh kayak orang gimana ya, kayak orang percaya tidak percaya gitu. Namun saya jelaskan semuanya di situ, walaupun saya ini tidak mengerti secara hakikatnya, saya ini menjelaskan sebisa mungkin. Inilah ibu kalian, korban ibu kalian, pengorbanan ibu kalian agar anak-anaknya itu bahagia. Semua menangis Bang, semua menangis, semua ini merasa kayak terima kasih ke saya ini karena saya menyampaikan sesuatunya, karena saya tuh menyampaikan amanahnya gitu. Dan saya ini ada yang meluk saya, meminta maaf karena orang tersebut tadinya menampar saya. Itu menampar saya. Kembali lagi ke watak saya yang ingin tahu, selalu ingin tahu ini apa kain ini. Kayaknya ini bagi hati saya bilang sendiri, saya bicara sendiri ini. Kayaknya ini kain ini berbobot itu, berilmu. Ada isinya. Ada isinya lah gitu. Saya bertanya lagi ke anaknya, minta mohon izinnya bahwasanya kain itu saya bawa. Boleh tidak kalau kain ini saya bawa? Enggak katanya, silakan dibawa aja katanya. Dibawa aja. Tadinya kain itu nggak ada ya? Kain itu ada di gedebok pisangnya itu Bang. Sebelumnya mungkin nggak ada? Mungkin sebelumnya nggak ada gitu, mungkin kayaknya. Lalu tamu-tamu yang melayat? Di luar itu. Nggak ada yang tahu? Karena saya bilang dulu sebelumnya, selain keluarga, maaf sebelumnya keluar dulu. Ini ada hal penting pribadi yang saya mau sampaikan gitu. Mungkin sebagian ada yang tahu kayaknya. Ada, sekarang sih udah banyak yang tahu. Akhirnya bocor juga? Bocor juga gitu. Dan itu dari situ saya ini dikasih uang. Orang itu minta maaf ke saya, memeluk saya dan dikasih uang. Ini tanda terima kasih saya katanya.
tanda terima kasih saya sudah mengantar ibu saya, katanya. Saya kasih uang, itu banyak Bang. Mas Ruli waktu itu ceritakan apa ke keluarganya? Itu saya nggak cerita sedetail mungkin tentang yang dialami Ibu Marina yang saya lihat ataupun yang saya disampaikan sama juru kunci, saya nggak lihat. Cuma saya saya menyampaikan bahwasanya Ibu Marina bisa begini, Ibu Marina bisa berubah semuanya ini berdasarkan supaya anak-anaknya itu bahagia. Gak disebutkan melakukan pesugihan? Tidak, saya tidak menyebutkan itu. Tapi mereka mereka itu mengerti semua, seperti memahami gitu. Oh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Banyak semua yang mengucap begitu. Saya jelaskan bahwasanya ibu ini belum waktunya meninggal dan belum waktunya yang tidak-tidak. Saya hanya menyampaikan dan mengerti demikian gitu. Singkat cerita gini, saya bawa kain itu, saya ikatkan di lengan. Tanpa disengaja, tanpa seperti dituntun saya ini. Saya ikatkan di lengan, saya ini mohon izinnya, izin pulang. Kain celemek? Kain celemek itu saya bawa. Saya bawa, itu saya diberikan uang, 9 juta waktu itu Bang. Diberikan uang, dan itu saya menuju angkot lagi. Ayo Pak, kita balik. Senang kan saya. Dapat uang banyak. Dapat sesuatu yang bisa saya pelajari gitu. Akhirnya, ayo Pak, kita pulang. Mana Mas, saya nganterin, kata supir angkot itu. Kita ke tempat yang asal. Nanti akan saya kasih bonus lagi 100 ribu. Jadi 200 ribu nih Pak nantinya. Oh yang bener, iya saya lagi senang. Saya dikasih uang ini sama seseorang. Saya dapat rezeki. Tahu kejadian Marina? Enggak, saya tutup semuanya. Saya tutup semuanya. Jadi supir angkot ini nggak tahu apa-apa Nggak tahu apa-apa. Kalaupun saya bilang dia gak akan mau. Saya minta antar itu gak akan mau. Apalagi dari tempat tersebut Bang. Saya datanglah ke rumahnya Wak Kunci. Dan saya bilang, Wak, saya sudah sampaikan Ibu Marina sudah bertemu sama keluarganya. Anak-anaknya pun sudah tahu, tapi saya tutup tentang Ibu Marina. Tapi saya fokuskan aja bahwasanya Ibu Marina bisa begini itu untuk anak-anaknya supaya bahagia. Bagus, kata Wak Kunci. Kamu ternyata mengerti. Ya. Tapi Wak begini, saya membawa sesuatu dari yang gedebok pisang di rumah Ibu Marina. Astagfirullahaladzim. Itu katanya pusaka hebat. Mana Rul? Karena itu pusaka orang-orang pesugihan Rul. Mana katanya gitu. Nah, ini Wak, astagfirullahaladzim. Ini benar. Itu baunya itu apek seperti kera itu. Kain itu apek lah gitu. Apek loh baunya. Cuman Rul, nanti kamu didatangin sosok sesuatu. Tapi kamu harus kuat lah. Harus kuat, kamu harus berani gitu. Harus berani karena itu gak mungkin makan kamu. Sudah kamu jalani dulu ini. Cuman 7 hari ke depan kamu harus kuat, harus berani. Oh saya tanpa tahu nantinya ada apa. Tanpa mengerti nantinya bagaimana. Itu saya bawa pulang aja. Begitu saya bawa pulang, sampai rumah tidak terjadi hal yang aneh-aneh gitu. Tidak ada apapun. Dari situ malam itu aneh gitu. Malam ini aneh sekali. Namun tidak terjadi hal apa-apa. Sekilas saya menyalakan TV itu begini loh, Mang. Jadi saya lihat seperti bayangan, Mang. Seperti bayangan putih yang melayang itu. Astagfirullahaladzim. Saya pikir itu khodam yang ada di pusaka-pusaka saya. Itu sering sekali kalau lihat saya begitu itu sering sekali. Sering dan saya tidak pernah menanggapinya serius. Oh ya wailah itu mungkin dia hanya lewat ataupun bagaimana. Besok malam pada maghrib saya mau bertujuan sholat maghrib. Kain itu saya taruh di suatu lemari pusaka. Itu begitu saya ambil wudhu, di samping saya itu berwujudlah seperti pocong. Masya Allah. Bau setengah mati itu. Bau busuk. Saya setelah berwudhu menengok ke samping. Itu pocong.
pocong tersebut tuh diam menatap saya. Cuman saya ini mengalingkan wajah saya ini, takut mitos kata orang-orang itu kalau sosok pocong meludahi biasanya. Itu pocong hitam sekali, hitam lekat. Itu kainnya itu putih tapi sudah seperti tanah itu. Itu saya setengah lari, setengah teriak lah. Siapapun orangnya itu akan kaget, bukan takut tapi kaget. Dengan datang tiba-tiba itu kaget. Itu datang sebut saya belum bilang ke istri. Belum bilang. Dan saya ini satu rumah itu 2 istri. Anak saya itu baru 1 waktu itu. Istrinya 2. Saya itu istrinya 2 satu rumah. Satu rumah. Satu rumah. Luar biasa. Nah, itu begini. Yang satu mualaf. Yang tanpa mengerti hal-hal. Karena dia orang Batak, orang Tapanuli. Itu saya yang Islamkan sendiri. Dan itu tanpa mengerti budaya kita. Seperti ada hantu pocong dan lain-lain. Dia nggak mengerti. Tadinya Kristen. Jadi dia yang mengerti. Oh ayolah, jangan mandi ataupun nyuci maghrib ya. Saya bilang atau kakaknya itu istri tua saya. Jangan mandi ataupun itu maghrib. Nanti kamu didatangin. Nanti ada yang itu. Dan itu nyata, Mang. Dan setelah dia itu gak percaya sama sekali. Dengan adanya begitu gak percaya. Setelah dia itu didatangin dan seperti katanya dipeluk gitu. Seperti mau buka pas maghrib dia mandi. Seperti dipeluk sama sosok gitu. Dia lari dari kamar mandi itu. Yang dia meluk kakaknya, meluk istri tua saya itu. Takut katanya. Takut. Oh, gitu. Padahal di kamar mandi ya? Padahal di kamar mandi sendiri itu. Di kamar mandi sendiri itu. Dan itu terang. Cahayanya pun terang, Bang. Bukan di sumur bukan, gitu ya? Bukan. Dan itu malam berikutnya, apakah ini, saya bertanya-tanya, selalu berdoa, apakah ini yang dinamakan wakunci? Kamu harus kuat selama 7 hari. Apakah ini tantangannya gitu? Saya selalu mempelajari dan selalu berdiam untuk memahami. Dan benar adanya. Tengah malam saya itu menyalakan TV, tiduran saya itu. Tiduran, itu lampu seperti mau padam itu. Sepaneng lah kata orang itu, seperti krep gitu. Tutup begitu mati, buk, di dada ini. Dada ini saya ini sudah pikiran sudah, wah ini pasti sosok pocong itu. Dan itu sosok pocong itu memberikan namanya, Bang ya. Maaf saya nggak bisa memberikan namanya. Karena biasanya kalau disebut namanya itu dia ada gitu. Itu baru 3 hari. Baru 3 hari ini memang baunya itu setengah mati. Begitu datang ke dada saya ini tak beranikan saya ambil. Tiduran itu. Itu listrik mati, padam itu. Dan itu tiduran di dada saya ini, saya ambil dengan memalingkan wajahnya ini, saya ambil ikat yang di kepalanya ini, Bang. Ada ya? Iya. Ini saya ikat, tali ini saya ambil di kepalanya. Ini sengaja saya bawa supaya bahwa saya cerita ini real dan bukti nyatanya ini. Ini apa? Isinya apa? Ini batu. Sengaja diisi? Sengaja saya ini kan karena takut menghantui ataupun takut. Mungkin kalau saya sering lihatnya ya, Bang. Tapi kalau orang lain kan pikirannya itu menghantui kalau dia datang itu. Saya kunci ini agar tidak menghantui. Apa isinya itu? Batu ini, Bang. Batu apa maksudnya? Ini seperti batu akik lah, Bang. Yang sudah ada dibaca-baca gitu? Iya, yang sudah ditukan lah. Dimantra ya? Dimantrain agar dia tidak menghantui kawan-kawan, tidak menghantui teman-teman yang itulah gitu, Bang. Dan itu baru 3 hari, Bang. Baru 3 hari saya ini kuat nggak kuat. Setiap malam itu selalu saya itu panas dingin. Seperti demam yang tanpa sebab. Karena selalu dihantui. Tepat 5 harinya ini saya keluar merokok. Saya habis isya. Itu dari atap balkon depan rumah saya. Itu seperti pohon jatuh dari atas. Buang. Tapi nggak ada yang rusak.
tempat ini. Loh, kok nggak ada yang rusak tapi seperti jatuh keras sekali. Dan itu setelah saya lihat, kebetulan di rumah saya, depan rumah saya itu ada sebuah belawong, Mang. Papan besar yang dari Gunung Kuda, dari itu pintu Gunung Kuda, itu gambarnya itu Dewi Arimbi sama Gatot Kaca. Itu tepat di depan itu ya sosok yang menghantui saya ini. Tapi dengan seperti senyum. Seperti senyum, dari situ dia itu mengucap, saya nggak akan memberikan kamu bau saya yang busuk gitu. Dengan ngomong Jawanya itu, nggak akan lagi saya ini berbau busuk di depan kamu gitu. Dan akhirnya, wah bodoh amat gitu. Ngerasa saya tuh takutnya setengah mati itu kejadian 5 hari tersebut gini. Kainnya pun tali yang di atasnya ini, itu kan sudah saya ambil. Dan kejadian 5 hari kemudian menghantui saya ini memang benar-benar terbuka atasnya. Benar-benar terbuka dan saya takut itu kepalanya ini seperti seperti retak gitu. Matanya hampir keluar. Dan selalu keluar air liur gitu. Hah? Karena saya sering datangi, saya memberanikan diri dan nekat. Wah, saya tuh sering didatangin. Kalau dia datang lagi, di dalam hati saya pikiran ini. Kalau dia datang, saya tanyakan, apa maksudnya gitu. Apa maksudnya? Tepat 7 hari kemudian. 7 hari kemudian itu dia datang lah. Datang ini dengan sedikit santun. Maksudnya santun ini tidak mengagetkan gitu. Tidak mengagetkan dengan bau-bauan kenanga, dengan bau-bauan melati. Sedikit bau darah itu datang dan mengucap, Assalamualaikum. Itu saya jawab, Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, saya selalu baca istighfar karena sedikit rada ngeri-ngeri lah itu. Masya Allah ngerinya. Itu selalu saya mengucap itu. Dan saya tanya, memberanikan diri, apa maksud dan tujuannya. Saya tanyakan, hei pocong, maksud kamu apa menakuti saya? Dan selalu datang ke saya ini, apa maksudmu? Gitu. Jadi sosok itu tidak seperti layaknya manusia bicara atau mengucapkan atau menggoyangkan bibirnya bicara, tapi saya ini seperti ngobrol sama dia. Seperti ngobrolnya ini, saya maksudnya itu nggak ada maksud karena kamu sendiri yang membawa tempat tinggal saya katanya. Loh, tempat tinggal saya itu apa sebenarnya? Nah itu sosok ini, Bang. Kain hitam yang saya bawa itu. Celemek tadi ya? Iya, di celemek tadi yang hitam itu. 7 hari paginya itu saya datang ke juru kunci itu. Saya datang dan bicara ke juru kunci. Wah, benar adanya. 7 hari saya berturut-turut selalu dihantui sama hantu pocong. Dan dia mengucap namanya, Mang. Bahwa dia ini sosok jin darus yang datang untuk mencelimpatkan mata bahwasannya gedebok pisang itu adalah sosok yang dijalani sama sosok seseorang yang ingin pesugihan. Maksudnya itu, Mang. Dan Mbak Kunci itu, ini kejadian langka dan ini sangat-sangat sekali beruntung kita, Rul. Cuma saya pun tidak pernah mengetahui tentang ilmunya. Namun konon, kata orang-orang tua saya, jika kain ini digosokkan di sesuatu tembok rumah, yang rumah tersebut ada uangnya, uang itu akan keluar dari tembok itu, Rul. Masa sih, Wak? Apa salahnya kita coba ya, Rul? Suatu hari, tepat jam 2 siang, itu juru kunci nyamper ke rumah saya, Wak. Ayo Rul, kita coba. Loh, coba gimana maksudnya, Wak? Ayo kamu ikut saya aja. Ikutlah saya ke suatu daerah, ke tempat di Cirebon ini.
Yang konon tempat tersebut ini bukan bank, tapi tempat orang yang konon menurut orang-orang itu bahwasannya di tempat tersebut uangnya itu peti. Banyak sekali uangnya lah, tidak ada nomor serinya gitu lah kata orang-orang. Dan saya pun mengikuti aja. Ayo Wak, kita coba gimana caranya, dan saya pun nggak ngerti. Ayo kita coba beranikan. Mungkin ini sudah gimana ya, harus sepadan dengan akibat yang pernah saya alami, yang saya 7 hari berturut-turut dihantui oleh hantu itu. Dan akhirnya datang ke suatu tempat, dan tempat tersebut konon memang banyak uangnya. Juru kunci itu turun, ayo Rul, kita kesini. Kamu tutupin saya Rul, katanya. Tutupin gimana maksudnya Pak? Kamu tutupin saya. Dia ikatkan di lengan kanannya kain tersebut, dia gosokkan ke tembok itu. Dan itu kejadian yang luar biasa dan saya tidak menyangkanya itu Bang. Kejadian tersebut benar-benar nyata dan saya lihat sendiri. Berjatuhan uang itu dari tembok itu setelah digosokkan itu. Duit yang benar-benar real, yang saya tahu dengan mata kepala saya sendiri. Siang bolong lagi. Siang bolong itu saya langsung, karena saya nggak munafik, saya lihatnya uang itu. Saya lihat uang, saya masukin ke bagasi motor semuanya. Masuk ke bagasi motor, wah ini beneran, gimana ini. Panik saya itu. Paniknya ini takut kalau ada orang berteriak seperti maling atau gimana. Tenang aja, kamu gak usah panik. Itu dari tembok keluar? Dari tembok itu. Setelah digosokkan itu kayak seperti bruk gitu uang itu. Dan itu jumlahnya gak banyak. Yang saya lihat dan saya hitung sendiri itu gak banyak lah itu uang itu. Sekitar 20-an lebih, 20 jutaan lebih. 100 ribuan? 100 ribuan, 50 ribuan itu semua. Itu berantakan ya? Berantakan. Nah itu kata juru kunci, tenang, kamu gak usah takut. Kita gak ada bukti bahwa kita ini maling. Saya langsung diam. Oh ini yang merupakan hal yang kelebihan dari kain tersebut yang dipakai sama orang-orang pesugihan, bahwasanya uang itu bisa datang itu dengan cara begitu mungkin ini. Tapi dalam hati ini saya bertanya-tanya. Selalu saya ini mempelajari, selalu saya ini menanyakan pada diri sendiri bagaimana ini nantinya. Akhirnya saya bertanya ke Wak Kunci itu, Wak gimana dengan uangnya? Ayo kita balik dulu Rul. Baliklah kita itu ngebut di jalan raya ini. Di perbatasan antara kota dan kabupaten itu. Satu lagi kejadian yang di luar nalar mungkin bagi saya. Karena saya membawa ininya juga kainnya, membawa talinya saya juga waktu itu Wak. Mang, saya ini begini. Ada operasi polisi di situ. Tanpa satu motor pun yang lolos di situ. Namun ketika saya lewat dengan juru kunci memakai motor saya Matic itu, tanpa diberhentikan, seperti polisi itu, polisi lalu lintas tersebut tidak melihat saya, tidak melihat saya berboncengan dengan juru kunci, seperti itu. Kalau saya kan waktu itu nggak pakai helm satu, juru kunci itu mungkin pastilah diberhentikan itu. Tapi itu enggak dan lolos saja saya, begitu saja lolos. Sampailah ke tempat juru kunci itu. Rul, kita apakan ya duit? Wah heran ini. Saya kata juru kunci, gelang yang dari Ibu Marina pun saya masih ada ini. Gimana ini uang yang kita hasilkan ini? Loh, kan Wawa sendiri yang mengajak saya. Wawa sendiri yang itu. Iya ya Rul, gimana ya? Ya sudah begini. Kita sebagian taruh di masjid, sebagian kita jajankan Rul. Oke, setuju gitu. Setuju. Nah, gelang ini gimana? Gelang ini kita parawan ya Rul. Ini ada akibat yang gawat nantinya. Oh enggak, saya punya siasatnya, katanya. Saya punya siasatnya, bila mana ini ataupun bila mana kita menemukan uang itu umpan dari orang pesugihan yang nantinya jadi tumbal atau wadal kita ini. Saya punya caranya agar tidak jadi diwadalkan gitu. Mungkin sedikit pengetahuan, jika kita menemukan uang wadal ataupun uang itu berciri begini. Bau wangi dan pasti ada mahroj, ada tulisan seperti Jawa kuno di uang itu.
dibentuk gambar manusianya. Misalnya kita menemukan duit 100 ribuan. Nah di gambar manusianya itu seperti huruf Mangga Batanga. Itu seperti huruf Hana Caraka yang huruf akhiran itu. Itu tulisannya Mangga Batanga, itu maksudnya itu meninggal, mati ataupun wadalnya. Itu pasti ada tulisan itu. Kalau kita menemukan uang di situ yang bertuliskan itu, jangan langsung diambil, tapi dilangkahi 3 kali bolak-balik atau seperti joget kita itu. Itu menurut orang tua, itu menurut juru kunci katanya begitu. Kita siasatin. Walaupun kita ini hasil dari begitu uangnya, kita siasatin. Nah, itu kan uang yang satu yang diwadalkan. Nah, kalau uang ini gimana, Wak, cara mensiasatinya? Cara mensiasatinya bagaimana? Oh, gampang, tenang aja, kamu jangan usah khawatir. Tapi kamu harus datang, jam 7 malam datang, saya meritualkan sesuatu. Dan dari situ kita sampaikan uang itu ke masjid dan membagi uang itu setelah ritual itu selesai. Dan singkat cerita, pulanglah saya membawa uang itu. Dan dengan tanpa sadar, uang itu habis dengan begitu saja. Tanpa, oh ini buat apa ya kita nih? Tahu-tahu uang ini habis. Itu kan saya bawa 9 juta. Bawa 9 juta, juru kunci 9 juta, sisanya ditaruh di masjid. Itu kita nih habis dengan 4 hari itu aneh. Ya mungkin karena keadaan saya juga punya istri 2 ya. Dengan hawanya uang tersebut ini cepat sekali habisnya. Cepat sekali. Padahal saya ini orang yang paling orang yang irit lah, paling perhitungan tentang itu, gimana caranya mengatur manajemen saya paling itu. Kok ini kok habis gitu, aneh gitu. Saya kembali lagi, bagaimana dengan tali ini gitu. Apakah ini nih kelebihannya atau berfaedah ke badan saya ataupun tidak gitu. Namun dalam hati saya ini kok saya sedikit nyaman bawanya. Sedikit seperti kalau orang berjalan itu saya seperti ditemani sesuatu gitu. Namun tak terlihat, namun bisa dirasakan bagi saya. Saya sebutkan sedikit kelebihannya itu. Ya konon seperti terjadi waktu siang ada operasi polisi tidak diberhentikan saya ini. Dan akhirnya saya simpan untuk jadikan pusaka atau untuk jadikan suatu koleksi saya. Nah ini kan gini, ini kan ada batunya. Batu tersebut untuk mengunci agar pemiliknya dari kain ini tidak menghantui gitu. Tidak menghantui ataupun tidak saya ini nyaman lah. Bila mana dia menemani saya pun tidak mewujudkan. Lalu kain celemeknya di mana sekarang? Ya, kain celemek tersebut saya titipkan ke juru kunci karena juru kunci pun merasakan hal yang sama dengan saya. Uangnya ini habis dengan begitu saja. Entah untuk apa, namun cepat sekali habisnya. Cepat sekali. Iya Rul ya, namun gak berkah. Kita dapat uang ini dengan mudah sekali, namun gak berkah. Terus gimana ini Wak? Bagusnya gimana ini? Sudah saya simpan, namun saya tidak akan simpan di rumah. Akan saya kembalikan ke yang memilikinya. Gimana caranya gitu. Dicantolkannya di suatu pohon besar itu. Ditangkai, ya dia manjat dengan tali tambang untuk dicantolkan itu kain hitam tersebut. Yang bertujuan agar pemiliknya dari kain ini bisa mengambilnya kembali gitu. Namun sampai saat ini kalau saya berkunjung dan main dan lewat ke tempat itu atau ke pohon itu masih ada kain itu. Seperti hal cangkokan itu, dia kain dililitkan itu masih ada aja. Ya mungkin sesusah-susahnya saya lagi bokeh atau nggak punya uang, saya hanya bisa meliriknya. Nggak bisa saya itu untuk melakukan hal yang seperti pertama dicobakan sama itu, nggak bisa. Karena nggak bisa atau nggak mau ya? Nggak mau, bukan munafik. Jadi gimana ya? Nantinya pun nggak akan berkah semuanya, nggak akan berkah dan tidak bisa dimanfaatkan dengan layaknya yang saya dapatkan dengan cara baik gitu. Mungkin ada dampaknya juga ya? Mungkin pastinya ada dampak, semua dari hal yang besar, semua hal yang merupakan hal hebat ataupun hal yang bagus itu pasti berdampak. Dan kita itu harus
tahu konsekuensinya. Gitu aja. Sekarang nggak ada yang menghantui lagi ya? Sekarang itu alhamdulillah saya nggak pernah lagi dihantui. Namun misalkan saya itu menyebutkan namanya, ataupun sekarang misalnya ada orang yang meminta tolong ke saya, intinya ada yang minta tolong. Kalau misalnya dia itu sudah ke medis, ke rumah sakit ataupun kemana, karena medisnya ini bukan sakit dari hal medis gitu. Nah, saya itu kan yang seperti saya rasakan dan saya lihat itu seperti dihisap sakitnya itu sama pemilik tali ini. Udah berapa banyak yang dicoba ditolong? Mungkin banyak, Bang. Banyak ya? Banyak sekali yang pernah datang ke rumah saya. Dan sekarang saya itu mengabaikan pusaka saya yang pertama, karena itu saya sendiri takut. Dampaknya itu luar biasa sekali, Bang. Dampaknya ini saya hampir kufur, hampir tidak mengenali Tuhan, karena pernah datang suatu orang ke saya dengan tungkai yang bengkok ke belakang. Itu kan harus mengerti ilmu pertulangan. Dan itu saya hanya dipegang dan dia nggak merasakan sakit dan itu sembuh. Saya bingung, sampai saat ini saya bingung. Apa ini? Jenglot itu? Ternyata dibantu oleh sesuatu itu, pusaka itu. Setelah tahu nggak mau pakai lagi? Setelah saya mengerti nantinya bagaimana, setelah saya menuai dampaknya, Bang. Ada saya suatu hari saya hampir gila dan itu saya menuai dampaknya. Mungkin karena saya nggak kuat ataupun gimana, sekarang saya abaikan. Saya hanya taruh di suatu tempat, bukan di rumah saya. Saya taruh dan saya bilang, ya saya berucaplah di situ. Bila mana kamu ikut saya, ikutlah layaknya orang mengikut. Bila mana kamu ingin mengikut saya, tapi kamu ingin mengendalikan saya, maaf, kamu cukup di sini. Gitu. Namun menurut saya itu sangat bahaya. Dampaknya ini suatu hari saya lupa memberikan makan wayan itu. Dia datang dan berucap, kalau mana kamu ini pengen kaya ataupun pengen lebih sakti lagi, datang ke petilasan itu, ada perempuan, nanti tiduri itu perempuan. Suatu hari saya datang ke tempat petilasan itu dan itu ada. Nah, dari situ saya langsung menarik diri dan berucap, subhanallah, ini salah. Gitu. Ilmu yang saya jalani ini salah sama sekali. Dan ini saya ambil baiknya saja dari semua hal yang pernah saya alami tentang pusaka saya itu, tentang jenglot itu, saya tanggalkan. Mulai hari ini saya tanggalkan dan tidak akan saya pakai lagi untuk hal-hal menolong orang ataupun yang lain. Oke. Apa tadi perempuan apa itu yang? Nah, itu manusia biasa yang datang dari katanya Jogja. Itu jenglot ya? Iya. Baik, dari kisah yang tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa melakukan pesugihan itu sangat berbahaya ya? Sangat berbahaya sekali. Ada saran untuk penonton? Singkat aja. Ya, ada. Bagaimana kita ini sesusahnya, sekurang-kurangnya ekonomi ataupun setidak adanya keuangan atau masalah ekonomi, jangan pernah sekali-kali untuk mencari jalan singkat ataupun melakukan pesugihan, karena hal tersebut itu yang nanti akan merubah dirimu dan akan merubah sifat yang tadinya tidak kejam menjadi kejam, yang tadinya tidak buruk jadi buruk. Hindari dan jauhi hal-hal yang singkat yang menurut orang itu cepat mendatangkan kaya. Kalau Ibu Marina ini anak-anaknya orang jadi semua ya? Orang jadi. Itu dari uang pesugihan? Dari pesugihan itu. Itu akan ada efek nggak? Nggak ada, karena sudah jadi, Pak. Karena sudah jadi dan Ibu Marinanya itu masih hidup, belum waktunya pulang. Kalau misalnya anak-anaknya ini masih sekolah, Ibu Marina ini ngumpulin uang banyak. Otomatis bila mana ibu ini sudah dipanggil, uang itu akan hilang semua. Akan cepat hilangnya. Tapi kalau misalnya ibu ini sebelum waktunya meninggal
Dan uang ini dipergunakan untuk sekolahnya orang ini. Dan akhirnya jadi orang. Dan itu tidak akan merubah. Orang itu sudah jadi orang berarti gitu. Nggak ada efek. Nggak ada efek. Pada anak-anaknya. Iya, nggak ada. Kecuali ibu ini perjanjian sama makhluk halus itu. Biasanya ini perjanjian ini dia pulang dan menjadi sosok kera. Kebanyakan begitu. Tapi ada juga yang ya sepengetahuan saya ngobrol sama juru kunci begitu itu, bila mana pesugihan itu tergantung perjanjian.